Satu doa yang gak pernah ditolak sama Tuhan, malah doa ini membuat Tuhan terharu. Gak usah dibuka lah ayatnya. Tapi sebuah kejadian di 1 Raja-Raja pasal 3. Ya. Di situ itu ada sebuah cerita tentang bagaimana Salomo meminta hikmat. Pengganti Daud, ya, yang meneruskan tahta papanya, waktu ditanya sama Tuhan dalam sebuah penglihatan, dalam sebuah mimpi, Salomo, mintalah sesuatu padaku. Kamu boleh minta apa saja. Wah, kalau kita jadi Salomo, mungkin kita sudah mintanya yang muluk-muluk. Bahkan kita minta segala sesuatu yang kita tidak perlukan. Memang sih, waktu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo, raja muda ini, Tuhan bilang kamu bisa minta apa saja, itu nggak hanya sebatas kebutuhannya, tapi juga keinginan. Sinkron dan sinergi dengan perkataan Yesus Kristus, ya, tentang pokok anggur yang benar di Yohanes 15 tadi yang kita bacakan. Kamu boleh minta apa saja kalau firmanku tinggal di dalam kamu. Minta saja apa yang kamu kehendaki. Itu bukan kebutuhan, juga keinginan. Salomo ditanya, Tuhan tulus tanya sama dia, itu bukan sebuah testing atau ujian. Tuhan tuh gak mencobai kita. Tuhan tanya sama kita itu berdasarkan kemurahan hatinya, seperti Yakobus tadi katakan. Tuhan akan memberikan karena Tuhan itu hatinya murah. Tuhan itu adalah kemurahan. Tuhan tanya sama Salomo, kamu mau apa nak? Dan Salomo bukannya minta kekayaan, bukannya minta pembelaan terhadap musuh-musuhnya, biar musuhnya itu mati, biar lawannya itu nanti dikutuki. Dia bukan minta kejayaan, ketenaran. Tapi Salomo berkata begini sama Tuhan, Tuhan, anakmu ini kurang pengalaman, anak Daud. Papaku itu memimpin dengan baik, aku ini gak tahu apa-apa. Dan umatmu ini besar jumlahnya, untuk aku bisa memilah-milah, untuk aku bisa menjadi hakim yang adil atas mereka. Belum lagi urusan operasional sehari-hari. Belum lagi termasuk jikalau ada tantangan baru di depan. Aku ini jadi pemimpin umat Tuhan. Aku ini tidak merasa cukup pendidikanku, kemampuan talentaku pas-pasan. Aku juga bukan anak ayahku yang paling berbakat, yang paling menjanjikan, yang paling dominan. Jadi Salomo merendahkan hati karena dia tahu diri, dia mawas diri, dia tahu bahwa dia itu nggak bisa apa-apa. Dia anak keberapa, dia juga bukanlah putra Daud yang paling sulung. Akhirnya Salomo meminta hikmat. Berikan kepada hati hambamu ini kebijaksanaan untuk bisa memimpin umat. Tuhan terharu, Tuhan senangnya dan berkata, itu kuberikan kepadamu, yaitu kebijaksanaan. Kuberikan kepadamu hikmat yang bukan rata-rata. Tapi tidak ada raja setelah kamu akan punya hikmat begini, tidak ada sebelumnya. Bahkan, salah satu ayat dalam cerita itu, Tuhan menambahkan, bahkan yang tidak kau minta akan kuberikan kepadamu, yaitu kekayaan dan kenamaan. Yaitu kekayaan dan kemuliaan. Serta akan ada rasa aman di zaman pemerintahanmu. Sekelilingmu semua orang-orang akan tunduk kepadamu. Tidak akan ada bangsa-bangsa lain yang akan melawan atau yang tahan. Aku akan mendirikan tahtamu tinggi-tinggi. Dan tidak ada raja sepertimu sebelum dan sesudah. Bahkan apa yang tidak kau minta, ku berikan kepadamu. Itu berarti Tuhan terharu. Siapa bilang kalau Tuhan berkata minta apa saja itu Tuhan menguji kita? Memang sih, setiap kali minta itu juga ujian dari sisi kita. Tapi Tuhan tidak pernah mencobai. Tuhan tulus beritahu sama anak-anaknya. Mau minta apa nak hari ini? Kalau memang Tuhan datang kepadamu hari ini dan tanya yang sama. Saya yakin saat teduh bersama hari ini kairos Allah. Atau inilah waktu ilahi. Saya yakin sekalipun kita nggak melihat Tuhan atau merasakan. Tapi percayalah keluarga saat teduh masing-masing kita sekarang itu berhadapan dengan Tuhan Yesus. Dan Tuhan tanya pertanyaan ini. Kamu mau minta apa nak? Kalau Anda ditanya, jawab poin pertama ini. Ini adalah hikmat untuk meminta. Mintalah hikmat, bukan kekayaan. Tuhan kasih aku hikmat di masa mudaku, supaya aku tidak sama dengan anak-anak muda yang lainnya di dunia. Tuhan kasih aku hikmat dalam berpacaran jikalau Anda bujangan dan punya pacar sekarang. Tuhan kasih aku hikmat yang permulaannya adalah takut akan Tuhan. Tapi hikmat itu bermula pada takut akan Tuhan. Dia tidak berakhir pada takut akan Allah.
Dia berakhir pada keahlian-keahlian dan kepintaran-kepintaran, kepandaian-kepandaian dan kebijaksanaan di lapangan. Hikmat itu bermuara pada sebuah reference atau sebuah hati yang menghormati kekudusan, hati yang takut pada firman, tapi ujungnya nanti bisa menjadi orang yang ahli dan berdiri di hadapan raja-raja. Segala sesuatu yang terjadi di hidup kita, semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku, beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencanamu indah bagiku. Semua yang terjadi, yang baik maupun yang buruk, di dalam hidupku, ajarku menyadarinya, bahwa Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu percaya padamu, bahwa rencanamu selalu baik bagiku, bahwa rencanamu indah bagiku. Dalam bulan yang ke-6, harusnya ini menjadi bulan tragedi Maria. Tapi puji Tuhan, Maria diangkat iman. Pangkat anak Tuhan adalah imannya. Apapun terjadi, jangan pernah melihat musibahnya. Lihatlah penyertaan dan janji Allah. Setiap interupsi di dalam hidup kita, misalnya bulan ke-6 kita yang gak tentu bulan Juni, ya kan? Ingatlah bahwa Tuhan sudah tahu sebelumnya hal itu akan menimpamu. Jangan panik karena Tuhanmu tidak pernah panikan. Sekalipun jikalau saya beranikan diri berkata demikian, perkara yang terjadi itu karena salah Anda atau salah saya, Tuhan pun tidak gugup menghadapinya. Tuhan itu maha tahu. Jangan gara-gara kemahatahuannya kita tuduh. Kalau engkau tahu, kenapa engkau gak luputkan? Kalau engkau maha kuasa, kenapa engkau tidak bebaskan? Gak begitu cara beroperasinya kerajaan sorga. Orang benar harus hidup dari imannya dan harus bisa berdoa bahkan saat kebingungan. Pray, tahun depan tahun menabur doa. Kita harus belajar bagaimana berdoa dalam setiap keadaan. Kalau keadaan senang, gampang berdoa. Tapi keadaan susah, itulah susah berdoa. Kini tibalah saatnya kita akan berpisah. Selamat tinggal tahun lama yang penuh kenangan. Semoga di tahun baru kita diberkati. Satu hati, satu iman untuk selamanya. Semoga persaudaraan kita dikuatkan. Satu hati, satu iman untuk selamanya. In my life, in my mind, where I make up stories all the time, and I pretend that I am not someone left to face the world alone. Lately I'm not the same. I found a stranger calling out my name. Have a feeling you will be so proud, and he's gonna leave me now. But I love you, Lord, for your mercy never fails me, and all my days have been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness.
dalam kasih-Mu Tuhan, hanya saja padamu Tuhan, tempatku berlindung, tempatku berteduh, tempatku mengadu. Hanya dalam kuasa-Mu Tuhan, hanya saja nama-Mu Tuhan, tempatku memohon, tempatku meminta, tempatku berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, dalam lindungan-Mu Engkau pelihara kami dengan kasih sayang. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, dalam kegelapanku Engkau menuntunku dengan penuh kasih sayang. Hanya dalam kuasa-Mu Tuhan, hanya saja nama-Mu Tuhan, tempatku memohon, tempatku meminta, tempatku berdoa. Kasih sayang, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, dalam kegelapanku Engkau menuntunku dengan penuh kasih sayang. Dalam kegelapanku Engkau menuntunku dengan penuh kasih sayang. Kalau misalkan hati kita senang dengan nyanyi, tertawa, pokoknya gembira, itu gula bisa turun. Hubungannya apa dok ya? Tiap orang ketawa, nyanyi, itu bukan main manfaatnya. Begitu ketawa, nyanyi, endorfin keluar, itu rasa well-being, senang. Adrenalin turun, gula aman. Ya, begitu kita ketawa, kita nyanyi, ada apalagi serotonin. Pikiran kita menjadi terang gitu, jadi cemerlang lah katakan. Jadi kita bisa berpikir panjang dan sebagainya. Dan bukan main sehatnya. Gula turun, jangan lupa nyanyi ketawa itu olahraga. Tertawa terpingkal-pingkal, terbahak-bahak. Dan bukan hanya itu saja, adrenalin turun, gula turun, tekanan darah turun.
Asam lambung turun karena lagi happy, tidak stres, umur panjang. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di surga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk hari ini, untuk segala berkat dan perlindungan Tuhan, untuk pimpinan Tuhan dan penyertaan Tuhan, sehingga kami dapat melalui hari ini sampai pada malam ini. Keberadaan kami saat ini semuanya karena kemurahan Tuhan. Malam hari ini kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, yang mengajarkan kami untuk tidak takut dan tidak gelisah, tidak gentar, tidak khawatir, tapi senantiasa percaya kepada Tuhan dan mengalami damai sejahtera yang berasal dari sorga. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang mengajarkan kami untuk mengucap syukur. Karena itu kami mengucap syukur kepadamu untuk segala hal yang terjadi pada hari ini, termasuk juga untuk masalah dan tantangan yang ada. Kami percaya bahwa di dalam semuanya itu ada kebaikan yang Tuhan sediakan bagi kami. Kami mau tinggalkan semua yang sudah berlalu dan mempercayakan segala sesuatunya kepadamu Tuhan. Ampuni kami ya Bapa dari segala dosa dan kesalahan kami, dan kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Kami mau serahkan semua kekhawatiran, kegelisahan, dan ketakutan kami kepadamu. Kami percaya Engkaulah yang memelihara hidup kami, dan kami juga percayakan hari esok, masa depan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami ada dalam hati-Mu, kami ada dalam pikiran-Mu, kami ada dalam rencana-Mu. Itu sebabnya kami tidak mau takut, kami tidak mau khawatir dan gelisah, karena Engkau yang bekerja dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Malam hari ini kami mau tidur dalam damai sejahtera, sukacita dan ketenangan di dalam-Mu Tuhan. Kami berdoa saat ini untuk yang sedang mengalami sakit penyakit, masalah dan persoalan dalam hidupnya, agar Engkau ya Tuhan memberikan pertolongan, kekuatan, kesembuhan, kelepasan, dan jalan keluar atas setiap persoalan dan masalah yang ada. Kami percaya mujizat Tuhan masih tersedia dan masih ada bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya, kami terima jawaban doa daripada-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kuasanya menyesal, oh bersih